Hei, pemuda kampung. Suara Hayeon membelah udara dengan tajam. Jangan sok berdiri tegak di hadapanku. Kau cuma TKI rendahan, bahkan lantai yang kau pel lebih berharga dari dirimu. Dani hanya menelan hinaan itu. Diam. Tak melawan. Sementara sang atlet taekwondo cantik berlalu dengan tatapan dingin yang menusuk seperti duri. Namun ia tak tahu, kata-kata itulah yang menjadi awal segalanya. Awal dari sebuah tantangan, sebuah pertarungan harga diri, dan sebuah janji besar. Yang kelak justru akan menjatuhkan wanita angkuh itu di hadapan semua orang. Pagi di Seoul masih terbungkus kabut tipis ketika Dani melangkah masuk ke gedung pusat pelatihan Warangdong. Udara dingin menusuk tulang, namun ia tetap berjalan mantap. Di tangannya, ember air dan kain pel bergoyang pelan mengikuti langkahnya. Seragam kerjanya sederhana, tanpa nama, tanpa lambang kebanggaan. Baru 2 minggu ia bekerja sebagai TKI di tempat itu. Tugasnya jelas. Staf kebersihan sekaligus asisten serabutan, orang yang datang paling pagi dan pulang paling akhir. Dani bukan tipe yang banyak bicara. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu posisinya. Ia paham bagaimana para atlet memandangnya. Pekerja asing yang tak penting, bayangan yang lewat begitu saja, tangan kasar yang hanya dipakai untuk membersihkan keringat dan debu orang lain. Ia sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Namun ada satu sosok yang selalu membuat dadanya terasa lebih sesak. Hayeon, atlet taekwondo nasional kebanggaan Korea. Cantik, terkenal, penuh percaya diri. Setiap langkahnya mantap, seolah lantai tempat latihan itu adalah singgasananya. Aura kemenangan melekat di tubuhnya. Dan bagi Hayeon, Dani bukan siapa-siapa. Bahkan mungkin tidak dianggap sebagai manusia. Saat Dani mengepel lantai di ruang latihan utama, suara tawa meremehkan memecah kesunyian. Lambat sekali. Kau pikir lantai ini rumahmu di kampung? Hayeon berdiri dengan tangan bertolak pinggang. Rambutnya terikat rapi, dobok putihnya bersih tanpa noda. Tatapannya tajam, seolah sedang menilai sesuatu yang kotor dan mengganggu. Dani menghentikan gerakannya dan sedikit menunduk. Bukan karena takut, melainkan sopan. Saya hanya ingin memastikan tidak ada yang terpeleset. Nona, ucapnya tenang. Hayeon mendengus sinis. Kau bahkan tidak pantas memanggilku begitu. Kau hanya pekerja. Jangan bicara sok formal. Beberapa atlet lain ikut tertawa. Dani menarik napas dalam-dalam. Ia tidak terbiasa dilabeli seperti itu, tapi ia tahu harus bersabar. Ia datang jauh dari Indonesia bukan untuk mencari masalah, melainkan mencari rezeki demi keluarga. Namun Hayeon belum puas. Ia melangkah mendekat lalu menendang ringan ember air, hingga bergoyang dan hampir tumpah. Hei, pemuda kampung. Di sini bukan sawah tempatmu. Kerja yang benar. Jangan lambat. Tenagamu itu paling cocok angkut karung beras. Tawa kembali pecah. Dani mengepalkan tangan. Sekilas, otot lengannya terlihat lebih padat daripada pekerja kebanyakan. Tapi ia menunduk lagi, mengambil kain pel, dan melanjutkan pekerjaannya seolah tak terjadi apa-apa. Saat ia membungkuk, Hayeon menyipitkan mata. Ada sesuatu yang mengganggunya. Gerakan Dani saat mengangkat ember, keseimbangan tubuhnya, cara ia berpindah tumpuan, itu bukan gerakan orang sembarangan. Lebih mirip seseorang yang pernah berlatih. Tapi Hayeon segera menepis pikiran itu. Baginya, Dani tetap anak kampung yang tak layak diperhatikan. Beberapa jam kemudian, Dani duduk sendirian di luar gedung. Ia menatap sepasang sarung tangan kecil yang lusuh di tangannya. Sarung tangan itu penuh kenangan. Dulu ia memakainya saat berlatih silat di kampung. Ia menggenggamnya erat. Aku bukan pemuda kampung yang lemah, gumamnya pelan. Tapi aku harus bertahan. Di dalam gedung, Hayeon masih teringat gerakan Dani tadi. Ia tidak suka ada sesuatu yang tak ia pahami. Sebagai atlet kebanggaan, ia terbiasa menguasai segalanya. Ia tak tahu bahwa hinaannya hari itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tantangan, pertarungan, dan janji yang kelak mengubah takdir mereka berdua. Keesokan paginya,
Dani kembali datang lebih awal. Langit masih kelabu, udara pagi menggigit kulit. Ia membawa peralatan kebersihan seperti biasa. Baru beberapa langkah memasuki aula utama, suara teriakan menghentak ruangan. Ya, roundhouse kick. Fokus. Jangan seperti siput. Itu suara Hayeon. Ia sedang melatih para junior. Tendangannya cepat, presisi, menghantam samsak hingga lantai bergetar. Dani berniat lewat diam-diam, tapi saat ia melintas di tepi aula, Hayeon langsung memicingkan mata. "Hei, kau!" Hayeon menunjuknya dengan kaki, bukan tangan. Pemuda kampung itu. Beberapa atlet menahan tawa. Dani berhenti dan menoleh. "Ada yang bisa saya bantu, Nona Hayeon?" Hayeon berdecak dan berjalan mendekat cepat. Ia berdiri tepat di depan Dani, menatapnya dari atas ke bawah dengan jelas menunjukkan rasa meremehkan. "Apa tidak ada pekerjaan lain selain berkeliaran seperti bayangan? Bersihkan lantai itu dengan benar. Kau pikir tempat latihan nasional ini kandang ayam?" Tawa kembali menggema. Dani menunduk sebentar lalu menjawab lembut, "Maaf kalau masih kurang bersih. Saya kerjakan lagi." Jawaban itu justru membuat Hayeon semakin kesal. Terlalu tenang untuk seseorang yang dihina. Ia mendekat hingga hampir beradu wajah. Kenapa diam saja? Tidak marah? Atau memang begitulah sifat anak kampung yang tak punya harga diri? Dani mengangkat wajahnya. Ia menatap langsung mata Hayeon. Tatapan itu tajam, bukan menantang, tapi kuat, dalam. Seperti seseorang yang telah melewati banyak hal dalam hidup. Hayeon refleks mundur setengah langkah. Ia tidak suka perasaan itu, seolah justru dirinya yang sedang diukur. "Aku bekerja di sini," kata Dani tenang. "Hinaan tidak membuat pekerjaan selesai lebih cepat." Kata-kata itu menusuk. Hayeon mendengus keras. "Berani juga kau bicara begitu," ujarnya dingin. "Padahal kekuatanmu paling banter cuma untuk mengangkat ember." Tiba-tiba salah satu atlet junior kehilangan pegangan. Barbel kecil meluncur turun dan nyaris menghantam kaki si junior. Dalam sepersekian detik, Dani bergerak. Tangannya menyambar beban itu sebelum menyentuh lantai. Gerakannya cepat, bersih, nyaris tanpa suara. Seperti refleks seorang petarung terlatih. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Dani. Hayeon melihatnya dengan jelas. Bukan hanya cepat, tapi tepat. Postur tubuhnya stabil, napasnya tenang. Itu bukan gerakan pekerja kebersihan biasa. Hayeon menyipitkan mata, rasa curiga bercampur kesal menyelinap di dadanya. "Tunggu," ucapnya dingin. "Gerakan apa itu?" Dani meletakkan barbel perlahan lalu berdiri tegak. "Tidak penting." Hayeon melangkah mendekat. "Jawab yang jelas. Kau latihan sesuatu, bukan?" Dani menggeleng pelan. Ia memilih diam. Bukan karena takut, melainkan karena ia tidak ingin berdebat. Namun justru sikap itulah yang membuat Hayeon merasakan sesuatu yang sangat ia benci. Tertantang. "Kalau kau memang punya kemampuan," kata Hayeon sambil tersenyum miring, "buktikan." Dani mengangkat alis. "Buktikan apa?" Senyum Hayeon mengembang. Senyum seorang ratu yang yakin tak mungkin kalah. Bahwa kau lebih dari sekadar pemuda kampung yang hanya bisa mengepel lantai. Beberapa atlet mulai berbisik, tertawa kecil, memanas-manasi suasana. Namun sebelum Dani sempat menjawab, Hayeon menambahkan kalimat yang kelak mengubah segalanya. "Siapa tahu setelah aku tahu kemampuanmu," ucapnya ringan tapi menusuk, "aku bisa menghina kau lebih keras lagi." Ia berbalik, melangkah pergi sambil melempar tantangan. "Besok setelah latihan di arena utama, aku ingin lihat apa yang kau sembunyikan." Dani terdiam. Dadanya terasa panas. Bukan karena hinaan, tapi karena sebuah batas telah dilanggar. Harga diri yang selama ini ia jaga kini disentuh dengan sengaja. Dan tanpa ia sadari, api kecil mulai menyala di dalam dirinya. Besok bukan sekadar pertemuan. Itu akan menjadi awal dari tantangan besar,
jalan yang tak pernah ia bayangkan. Hari yang ditunggu datang lebih cepat dari yang Dani kira. Sore itu, setelah latihan rutin selesai, aula Warangdom terasa lebih ramai. Bisik-bisik beredar. Tawa kecil terdengar. Semua tatapan mengarah pada satu orang. Dani, pemuda Tekai, pemuda kampung. Ia baru selesai mengepel lantai ketika suara berat pelatih senior memanggil, "Dani, kau dipanggil ke arena latihan." Dani menoleh bingung. "Sekarang, Pak?" "Iya." "Hayeon yang meminta," jawab pelatih, nada suaranya ragu, bahkan tampak tidak setuju. Dani mengangguk. Ia menaruh ember, mengelap tangannya, lalu berjalan ke arena. Di tengah ruangan, Hayeon sudah berdiri menunggu. Dobok putihnya rapi, rambut terikat. Tatapannya penuh keangkuhan, seperti ratu yang memanggil rakyat jelata untuk diadili. Begitu Dani masuk, tawa langsung pecah. Benar-benar datang. Pemuda kampung siap dihajar. Jangan sampai lantainya kotor karena dia jatuh. Dani tetap diam. Ia tahu mereka menunggu tontonan. Hayeon melangkah maju dan berkata keras agar semua mendengar. "Pemuda kampung, kau bilang pernah latihan, bukan?" Dani menunduk sedikit. "Saya tidak pernah bilang begitu, Nona. Saya hanya pernah belajar sedikit." Hayeon mendengus. "Kalau begitu aku permudah tantangannya." Ia berdiri 1 meter di depan Dani, menatapnya dari atas ke bawah. "Kalau kau bisa menjatuhkanku," katanya pelan namun tajam, "cukup sekali saja, aku akan menepati satu janji. Apapun yang kau minta." Ruangan langsung gaduh. Gila. Menjatuhkan Hayeon? Mustahil. 5 detik saja dia pasti tumbang. Dani menatap Hayeon, bingung. Untuk apa janji seperti itu? Hayeon menyeringai. "Supaya kau tahu betapa jauhnya jurang antara kita. Dan supaya aku bisa menghina kau lebih keras setelah kau kalah." Ia menyilangkan tangan. "Dan kalau kau kalah, kau harus berlutut dan mengakui bahwa kau memang pemuda kampung yang tidak berguna." Ruangan mendadak senyap. Itu bukan sekadar ejekan lagi. Itu penghinaan terhadap martabat. Pelatih senior tanpa hendak menghentikan, namun Hayeon mengangkat tangan. Ia mengambil tanggung jawab penuh. Dani menunduk. Bukan karena takut, tapi berpikir. Ia datang untuk bekerja, bukan mencari masalah. Namun terlalu banyak batas yang telah dilewati. Terlalu sering harga dirinya diinjak. Ia mengangkat wajah. "Baik, saya terima tantangannya." Riuh besar pecah. Siulan mengejek terdengar. Hayeon tersenyum puas. Ia mengambil kuda-kuda taekwondo, tubuh tegak, mata tajam. "Kalau begitu," katanya dingin, "tunjukkan. Kau hanya pekerja lantai, atau sesuatu yang bisa kuakhiri dalam 5 detik. Dani melangkah ke arena. Ia tidak memakai seragam bela diri, hanya pakaian kerja sederhana. Namun saat ia berdiri, ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya diam, stabil, kuat, seperti akar pohon yang menancap dalam tanah. Hayeon kembali memprovokasi. "Ayo, pemuda kampung. Atau kau ingin menunduk selamanya?" Tawa terdengar. Dani menarik napas. Untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di Korea, tatapannya berubah tajam. "Saya," katanya pelan namun tegas, "tidak ingin menunduk lagi." Bel latihan berdentang. Pertarungan belum dimulai. Namun ketegangannya sudah mengguncang seluruh ruangan. Dan di sanalah, takdir Dani dan Hayeon mulai berbelok ke arah yang tak bisa lagi dihindari. Sejak hari tantangan itu dilontarkan, suasana di Warangdom perlahan berubah. Para atlet kini memperhatikan Dani setiap kali ia melintas. Bukan lagi sekadar untuk menertawakan, melainkan karena rasa penasaran. Apakah pemuda kampung itu benar-benar berani menghadapi Hayeon? Atau semua ini hanya keberanian sesaat sebelum ia dipermalukan habis-habisan? Dani sendiri tidak banyak bicara. Ia tetap bekerja seperti biasa, mengepel, membersihkan, merapikan, namun gerakannya kini lebih cepat,
lebih tenang. Ada fokus yang berbeda dalam setiap langkahnya, seolah pikirannya tidak lagi sekadar berada di lantai yang ia bersihkan, melainkan pada sesuatu yang lebih besar yang menantinya. Sore hari, setelah para atlet pulang dan gedung mulai sepi, Dani masih berada di aula kecil di belakang gedung. Ia memastikan semua peralatan tersusun rapi. Namun setelah itu, barulah rutinitas rahasianya dimulai. Ia mengikat tongkat pel lalu mematahkannya menjadi 2 bagian, membentuk sepasang stik sederhana. Dani berdiri di tengah ruangan kosong. Hening. Ia menarik napas panjang. Lalu tubuhnya bergerak. Srek. Sret. 2. Gerakan silatnya mengalir seperti air. Cepat, rendah, berpindah-pindah. Ia berputar, menghentak, melepaskan bayangan tendangan dan pukulan ke titik-titik imajiner. Ia melatih tempo, refleks, dan keseimbangan. Tidak ada yang tahu bahwa dulu ia pernah menjadi juara silat tingkat kabupaten. Tidak ada yang tahu bahwa ia pernah diasuh pendekar tua di kampungnya. Karena hidup tak memberinya kesempatan. Karena kemiskinan memaksanya meninggalkan gelanggang lebih cepat dari mimpinya. Namun malam itu, Dani kembali menjadi dirinya yang dulu. Seorang pemuda yang pernah membawa kehormatan di atas matras. Tanpa ia sadari, seseorang mengamatinya. Pelatih senior, Master Han, berdiri di balik pintu kecil aula. Wajahnya yang keras perlahan melunak melihat gerakan Dani. Itu silat, tetapi dengan kaki yang kuat dan keseimbangan matang. Bukan amatir. Master Han melangkah masuk. Dani terkejut dan langsung menghentikan gerakannya. Maaf, Pak. Saya hanya... Aku tahu apa yang kau lakukan, potong Master Han. Dan itu tidak salah. Tak ada ejekan. Tak ada hinaan. Hanya penilaian. Kau akan bertarung melawan Hayeon, ucapnya, bukan sebagai pertanyaan. Dani menunduk. Saya tidak ingin membuat masalah. Tapi kau sudah menerima tantangannya, jawab Master Han tenang. Dan menolak atlet nasional hanya akan membuatmu dihina seumur hidup. Dani menghela napas. Saya hanya ingin dihormati, Pak. Itu saja. Master Han mengangguk pelan. Kalau begitu, kau harus menang. Dani menatapnya terkejut. Kenapa Anda membantu saya? Karena aku sudah lama ingin mengajari seseorang cara menurunkan Hayeon dari awan kesombongannya, jawab Master Han dingin. Dani hampir tersenyum. Tunjukkan serangan pertamamu. Dani ragu. Saya tidak ingin melukai. Lakukan. Dani bergerak cepat. Master Han menangkis dengan mudah, menilai, lalu berkata, teknikmu bagus, tapi posturmu terlalu rendah untuk gaya taekwondo. Lawanmu petendang. Kau harus mematahkan ritmenya. Ia membetulkan posisi kaki Dani. Disinilah kekuatanmu. Gunakan silatmu. Tapi jangan bertarung lama. Serang dari sudut yang tidak dia duga. Selama 1 jam, Master Han melatihnya, keseimbangan, pertahanan, membaca gerak lawan, melemahkan pusat gravitasi Hayeon. Sebelum pergi, ia menepuk bahu Dani. Jangan percaya mereka yang meremehkanmu. Kau punya sesuatu yang bahkan Hayeon tidak punya. Apa itu, Pak? Tanya Dani. Master Han tersenyum tipis. Kerendahan hati. Ia melangkah pergi, lalu menambahkan tanpa menoleh. Besok, pemuda kampung, buat mereka membuka mata. Dani berdiri sendiri di aula kosong. Keringat menetes, napas berat, namun hatinya kokoh. Ia tahu, pertarungan ini bukan lagi tentang membalas hinaan. Ini tentang membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Sejak latihan rahasia itu, perubahan Dani mulai terlihat, bahkan oleh orang yang paling enggan mengakuinya. Hayeon, setiap pagi, melihat Dani bergerak lebih cepat, lebih efisien. Tidak ada lagi tatapan tunduk yang dulu memuaskannya. Kini ada sesuatu di mata pemuda itu, tenang, namun kuat. Dan itu membuat Hayeon kesal, sekaligus penasaran. Suatu hari, saat para atlet melakukan pemanasan di aula utama,
Dani lewat membawa peralatan kebersihan. Ia hendak berlalu, tapi suara Hayeon menghentikannya. "Hei, pemuda kampung." Semua kepala menoleh. Dani berhenti, menatap Hayeon tanpa ekspresi. "Kudengar kau berlatih," kata Hayeon dingin. "Siapa yang menyuruhmu?" "Tidak ada," jawab Dani jujur. "Saya hanya tidak ingin menjadi bahan tertawaan." Beberapa atlet tertawa. "Itu memang tempatmu," seru salah satu dari mereka. Hayeon tersenyum sinis. Namun senyum itu lenyap ketika Dani berkata pelan, "Yang pantas ditertawakan bukan saya, tapi orang yang terlalu bangga sampai lupa menghormati orang lain." Aula mendadak sunyi. Wajah Hayeon memerah. Tak pernah ada yang berani bicara seperti itu padanya. "Apa kau baru saja menghina aku?" tanyanya rendah, tajam. "Saya hanya jujur," jawab Dani tenang. Hayeon mendekat hingga jarak mereka hanya sejengkal. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita percepat pertandingannya?" Ruangan riuh. "Gila. Dia belum siap. Akan mati." Dani tetap berdiri. "Saya siap kapan saja." Jawaban itu membuat Hayeon terdiam sesaat. "Bagus," katanya akhirnya. "Tapi satu hal." Ia menatap Dani dalam-dalam. "Apa yang membuatmu begitu percaya diri? Siapa yang mengajarmu berani menantangku?" Dani menatap balik tanpa gentar. "Saya hanya ingin berdiri setinggi manusia lainnya." Jawaban itu bukan hinaan. Namun justru itulah yang membuat Hayeon merasa tertusuk paling dalam. Dadanya berdenyut kesal. Bukan karena Dani melawan, melainkan karena ia tidak mampu membaca pemuda itu. Dan bagi Hayeon, tidak bisa membaca lawan adalah hal yang paling ia benci. Beberapa jam setelah latihan berakhir, Hayeon mengamati Dani dari kejauhan. Ia melihat cara pemuda itu berjalan, mantap, tanpa ragu. Bahkan ketika beberapa atlet sengaja menghalangi jalannya, Dani tidak terlihat canggung. Tidak ada amarah. Tidak ada takut. Hanya ketenangan yang aneh. Kenapa dia tidak terlihat takut? Kenapa dia tidak terlihat marah? Apa dia benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya tanpa henti. Malam itu, Hayeon berada sendirian di aula latihan. Ia menendang samsak berkali-kali, namun pikirannya tidak fokus. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dia cuma pekerja, anak kampung, bukan petarung. Namun semakin ia mengulanginya, semakin kata-kata itu terasa kosong. Tendangannya makin keras, napasnya memburu. "Kenapa aku memikirkannya?" gumamnya pelan, sebelum akhirnya hanya mampu menghela napas panjang. Ketika seorang atlet nasional mulai merasa bingung oleh sosok yang seharusnya tak berarti, itu bukan hal biasa. Persaingan mereka tak lagi sekadar soal kesombongan. Ia telah berubah menjadi bara panas yang membakar dua hati dari arah yang berlawanan. Sementara itu, di ruangan kecil di belakang gedung, Dani kembali berlatih diam-diam. Gerakannya lebih tajam. Tekadnya mengeras. Tak ada tawa. Tak ada keraguan. Hanya satu tujuan, membuktikan bahwa dirinya tak pantas dipandang rendah oleh siapapun, terutama oleh Hayeon. Dan hari itu akhirnya tiba. Hari yang sejak awal dipenuhi hinaan, kini berubah menjadi hari penuh tatapan. Aula utama Warangdom lebih ramai dari biasanya. Para atlet berkumpul bukan untuk latihan rutin, melainkan untuk menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. TKI melawan atlet nasional. Dia gila. Hayeon akan membantainya. Aku penasaran wajah pemuda kampung itu saat tumbang. Bisik-bisik merambat dari sudut ke sudut. Di tengah kerumunan, Dani berdiri tenang. Ia tidak memakai dobok, tidak memakai pelindung resmi. Hanya kaos polos dan celana kerja. Namun sorot matanya tajam dan mantap. Sangat berbeda dari pemuda pendiam yang pertama kali menginjakan kaki di gedung ini. Di sisi lain, Hayeon berdiri tegap. Dobok putihnya mengilap. Sabuk hitam melingkar di pinggang. Rambutnya terikat rapi. Tatapannya dingin seperti baja. Namun jauh di balik dingin itu,
Ada denyut gugup yang ia sembunyikan rapat-rapat. Kenapa dia terlihat begitu yakin? Siapa yang melatihnya? Sejak kapan dia punya mata seperti itu? Ia mengusir pikiran itu. Ia adalah Haeyeon, bintang taekwondo nasional, simbol kemenangan dan keangkuhan. Tak mungkin ia gentar pada pekerja asing. Pelatih senior Master Han melangkah ke tengah arena. Wajahnya tegas. Pertandingan satu babak. Tidak ada serangan mematikan. Siapa jatuh atau menyerah lebih dulu, kalah. Haeyeon mengangguk ringan. Dani mengangguk hormat. Namun bahkan gerakan sederhana itu membuat beberapa atlet terdiam. Ada keyakinan di sana. Sebelum dimulai, Haeyeon bersuara lantang. Ingat, pemuda kampung. Kalau kau kalah, kau berlutut dan akui bahwa kau sampah. Tawa meledak. Dani menjawab pelan. Kalau saya kalah, saya akan mengakuinya. Tapi kalau saya menang, Anda harus menepati janji. Ruangan gaduh. Haeyeon tersenyum miring. Aku akan menepatinya. Jangan takut, karena kau tidak akan pernah menang. Ia mengambil kuda-kuda. Dani berdiri tenang, tidak terburu-buru. Master Han mengangkat tangan. Siap. Jantung para atlet berdegup. Udara terasa berat. Mulai. Haeyeon langsung melesat. Tendangan putar cepat, roundhouse kick khasnya. Banyak yang yakin ini akan berakhir dalam satu serangan. Namun, wus, Dani menunduk cepat. Menghindar dengan gerakan silat yang mengalir. Arena langsung riuh. Dia menghindar? Bagaimana bisa? Haeyeon mendarat sempurna, tapi matanya membelalak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang asing. Gerakannya terbaca. Ia menyerang lagi. Lutut naik. Tendangan sabit. Cepat, indah, mematikan. Namun Dani bergerak seperti air. Tidak melawan keras. Ia merunduk, memutar, mematahkan ritme. Setiap serangan Haeyeon terasa kosong, tak pernah mengenai sasaran. Berhenti lari. Haeyeon menggeram. Saya tidak lari, jawab Dani tenang sambil menangkis. Saya hanya tidak mau dihajar sia-sia. Beberapa atlet mulai tertawa kecil. Suasana berubah. Haeyeon semakin kesal. Ia melompat, melepaskan tendangan tinggi kebanggaannya. Udara berdesing. Ini akhirnya, pikir banyak penonton. Namun tepat sebelum tendangan itu mengenai kepala Dani, cek. Dani menangkap kaki Haeyeon dari bawah, menekuk sedikit, memindahkan pusat berat lawan. Teknik silat yang tak dikenal dalam taekwondo. Haeyeon kehilangan keseimbangan. Sorak-sorai pecah. Dia menjatuhkan Haeyeon. Tidak mungkin. Haeyeon terhuyung. Dani tidak memukul. Tidak menendang. Ia hanya memanfaatkan momentum. Satu putaran ringan. Dan, bruk. Tubuh Haeyeon jatuh menyentuh matras. Master Han mengangkat tangan tinggi. Poin jatuh. Pertarungan belum selesai. Haeyeon bangkit dengan wajah memerah, napas memburu, amarah membakar dadanya. Harga dirinya terasa tercabik di depan semua orang. Kau tidak akan bisa melakukannya dua kali, teriaknya. Ia menyerang lagi, lebih cepat, lebih keras, lebih liar. Tendangan dan pukulannya datang bertubi-tubi, penuh emosi. Namun tanpa ia sadari, semakin ia memaksakan diri, semakin mudah gerakannya dibaca. Amarah membuat ritmenya berantakan. Dani tidak panik. Ia mengelak, memutari, menangkis dengan gerakan hemat dan tenang. Ia menunggu. Dan ketika celah itu muncul, satu gerakan sederhana khas silat. Sapuan rendah. Cepat. Bersih. Shu. Bruk. Tubuh Haeyeon kembali jatuh ke matras. Ruangan membeku. Tidak ada tawa. Tidak ada ejekan. Tidak ada bisikan. Hanya keheningan panjang yang menekan dada semua orang. Master Han melangkah maju, mengangkat tangan. Pemenang, Dani. Aula tidak meledak oleh sorak-sorai, melainkan oleh keterkejutan total.
Banyak yang terdiam, seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang mustahil. Hayeon terduduk di lantai. Napasnya tersengal, matanya terbelalak. Ia menatap lurus ke depan, sulit percaya bahwa pemuda kampung yang ia hina, yang ia sebut sampah, telah mengalahkannya, dengan bersih, elegan, dan tanpa merendahkan. Dan semua orang tahu. Kini giliran Hayeon menepati janji. Janji yang dulu ia ucapkan dengan tawa meremehkan, tanpa pernah membayangkan bahwa suatu hari ia harus membayarnya. Hari pertarungan telah berakhir. Namun hari pertanggungjawaban baru saja dimulai. Aula Warangdom masih sunyi setelah keputusan Master Han. Tak ada yang bergerak. Para atlet yang biasanya lantang kini hanya bisa menatap Dani, pemuda TKI yang baru saja menjatuhkan ratu taekwondo mereka. Di tengah matras, Hayeon masih duduk. Keringat menetes dari pelipisnya. Bukan semata karena lelah, melainkan karena kenyataan yang menghantamnya keras. Hari ini, ia kalah. Bukan oleh rival selevelnya, tetapi oleh seseorang yang selama ini ia remehkan. Dani berdiri beberapa langkah di depannya. Tidak sombong, tidak angkuh. Ia justru menundukkan kepala, memberi salam hormat. Terima kasih atas pertandingannya, Nona. Kalimat itu sederhana, namun bagi Hayeon, rasanya seperti pukulan paling telak yang pernah ia terima. Tangannya meremas matras, bergetar. Rasa malu naik seperti gelombang panas ke wajahnya. Para atlet mulai berbisik. Dia mengalahkannya dengan bersih. Itu bukan kebetulan. Pemuda itu bukan orang sembarangan. Setiap kata menusuk telinga Hayeon. Dadanya sesak. Tidak mungkin, aku kalah dari dia, dari orang yang selama ini kuhina. Ia akhirnya berdiri dengan langkah gemetar. Matanya menatap Dani, bukan lagi dengan penghinaan, melainkan dengan campuran marah, bingung, dan terpukul. Bagaimana? Tanyanya lirih namun tajam. Bagaimana kau bisa menjatuhkanku? Dani menjawab tenang, karena Anda fokus membuktikan diri. Saya fokus bertahan. Jawaban itu jujur. Dan justru karena jujur, terasa menyakitkan. Master Han melangkah maju. Hayeon, ucapnya tegas. Kau tahu konsekuensinya. Kau sendiri yang membuat janji itu. Wajah Hayeon memucat. Janji itu. Janji yang ia ucapkan dengan sombong di depan semua orang. Janji yang ia lempar sambil mengejek. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan menepati satu janji apapun yang kau minta. Kini janji itu berdiri di hadapannya seperti cermin tajam. Dani menatapnya lirih. Ia tidak tersenyum, tidak mengejek, tidak menuntut. Saya tidak akan meminta hal yang merendahkan, katanya pelan. Saya hanya ingin Anda menghormati saya sebagai manusia. Kata-kata itu membuat hati Hayeon semakin kacau. Ia menggigit bibirnya keras. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu pada dirinya sendiri. Malu pada caranya memperlakukan seseorang yang bahkan setelah menang tetap merendah. Para atlet menunggu, sebagian dengan senyum sinis, sebagian dengan wajah tak percaya. Master Han menatap Hayeon tajam. Tepati janjimu. Hayeon menunduk. Bahunya bergetar. Ia menarik napas panjang, lalu memaksa dirinya menatap Dani. Baik, katanya pelan namun jelas. Aku akan menepati janji itu. Apapun yang kau minta. Kerumunan bergemuruh. Dia serius? Janjinya benar-benar berlaku? Apa yang akan diminta pemuda kampung itu? Namun Dani hanya menjawab dengan ketenangan yang membuat semua orang terdiam. Saya hanya ingin Anda berhenti memandang rendah orang lain. Termasuk saya. Itu saja. Sun. Bahkan Master Han memandang Dani dengan bangga. Bagi Hayeon, permintaan itu lebih dari sekadar kata-kata. Itu tamparan lembut yang terasa lebih keras dari 1000 serangan. Ia menunduk dalam-dalam. Baik, ucapnya dengan suara bergetar. Aku minta maaf. Aula kembali hening. Pemuda kampung yang ia hina, lelaki yang ia remehkan, yang ia anggap tak setara,
Hari ini justru memaksanya belajar arti harga diri dan kehormatan. Dan jauh di dalam hati Haeyeon, sesuatu berubah. Sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Namun ia rasakan jelas, rasa hormat, dan secuil kekaguman. Namun perubahan terbesar bukanlah kekalahannya, melainkan apa yang akan datang sesudahnya. Karena janji itu belum sepenuhnya berakhir. Sore itu, suasana di halaman belakang Warang Dom terasa berbeda. Langit oranye lembut membentang. Angin musim semi bertiup pelan, seolah tahu, hari ini bukan hari biasa. Hari itu, janji yang dulu dianggap lelucon kini berdiri sebagai kenyataan yang tak bisa dihindari. Dani berdiri di bawah pohon sakura yang mulai menggugurkan kelopaknya. Ia menunggu Haeyeon, seperti yang diminta Master Han. Tidak ada rasa menang di dadanya. Tidak ada kesombongan. Yang ada justru kebingungan. Janji itu terlalu besar, terlalu aneh, dan terlalu tidak masuk akal baginya. Bahkan jauh di lubuk hatinya, Dani berniat menghapuskan semuanya, seolah janji itu tak pernah ada. Langkah pelan terdengar mendekat. Haeyeon muncul dari kejauhan. Tidak dengan langkah angkuh seperti biasanya. Tidak ada aura ratu yang dulu memenuhi setiap geraknya. Wajahnya terlihat gugup. Ya, gugup. Sesuatu yang tak pernah Dani lihat pada atlet taekwondo nasional yang selalu percaya diri itu. Ia berhenti di hadapan Dani. Kedua tangannya saling menggenggam, seolah mencari tempat untuk menyembunyikan rasa malu. "Aku sudah datang," ucap Haeyeon pelan. Dani menatapnya sopan. "Terima kasih, Haeyeon." Haeyeon memalingkan wajah. "Jangan panggil aku Nona." Kedengarannya aku jadi lebih tua. Untuk pertama kalinya, ia berbicara tanpa nada meremehkan. Bukan sebagai atlet besar. Bukan sebagai ratu arena. Hanya seorang wanita muda yang sedang belajar memahami kesalahannya sendiri. Dani menarik napas dalam. "Tentang janji itu, saya tidak berniat meminta sesuatu yang tidak pantas. Tapi aku sudah berjanji," potong Haeyeon cepat. Dani menunduk. "Saya tahu. Tapi saya tidak merasa pantas meminta sesuatu yang sebesar itu." Haeyeon terdiam. Tatapannya jatuh ke tanah. Suaranya keluar lirih, nyaris bergetar. "Dani, saat aku mengucapkan janji itu, aku sedang sombong. Aku pikir kau tidak akan pernah bisa menyentuhku, apalagi menjatuhkanku." Aku mengatakannya sambil merendahkanmu. Tangannya mengepal, menahan rasa malu yang menghantam dadanya. "Tapi kau membuktikan aku salah. Bukan hanya di matras, tapi dalam sikap." Ia mengangkat wajah perlahan. Mata yang dulu penuh penghinaan kini dipenuhi ketulusan. "Kau memaafkanku tanpa meminta apapun. Kau tidak mengejekku, meski kau bisa. Kau menang dengan terhormat." Haeyeon menghela napas panjang. "Itu membuatku merasa kecil." Dani tersenyum tipis. Lembut. "Kau tidak kecil. Kau hanya sedang belajar." Angin musim semi berhembus. Kelopak sakura jatuh perlahan di antara mereka. Suasana menjadi hening, seolah alam ikut mendengarkan. Dengan suara kecil yang hampir bergetar, Haeyeon akhirnya berkata, "Dani, tentang janji itu, kalau kau masih menginginkannya." Ia menelan ludah. "Aku siap menepatinya." Dani terkejut. "Kenapa sampai sejauh itu?" "Saya tidak meminta." Haeyeon menatapnya dalam-dalam, tanpa ragu. "Karena aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin memahami orang sepertimu. Aku ingin dekat denganmu, bukan karena aku kalah, tapi karena aku menyesal telah merendahkanmu." Kata-kata itu membuat dada Dani hangat, sekaligus bingung. Haeyeon menambahkan pelan, "Kalau kau mau, aku bersedia menjadi seseorang yang penting dalam hidupmu. Aku bersedia menepati sisi janjiku." Dani terdiam. Ia bisa merasakan ketulusan itu. Bukan janji kosong. Namun ia menahan diri, berpikir jernih. "Haeyeon," ucapnya akhirnya, "saya tidak ingin hubungan yang lahir dari paksaan janji. Kalau itu terjadi, kau bisa menyesal." Haeyeon menggeleng cepat.
bukan paksaan. Ini pilihanku. Hening sejenak. Hanya suara angin dan guguran bunga. Dani menghela napas. Baik. Kalau begitu, bukan sebagai janji, tapi sebagai awal yang baru. Mata Hayeon membesar. Awal? Dani mengangguk. Awal sebagai teman. Bukan majikan dan pekerja. Bukan ratu dan pemuda kampung. Tapi dua orang yang saling menghormati. Senyum kecil muncul di wajah Hayeon. Senyum paling tulus yang pernah ia tunjukkan. Kalau itu awalnya, aku setuju. Untuk pertama kalinya, Hayeon mengulurkan tangan. Dani menyambutnya. Dua tangan yang dulu terpisah sejauh langit dan bumi kini saling menggenggam. Kelopak sakura terus berjatuhan, seolah menjadi saksi lahirnya sebuah ikatan baru. Bukan karena kekalahan. Bukan karena janji kosong. Melainkan karena dua hati yang perlahan saling mendekat.